Ini minggu terakhir bulan Januari dengan temanya ketekunan, dan tema hari ini ketekunan adalah kunci keberhasilan setiap murid Yesus. Dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15 saya akan baca. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota bergabung diri dengan Yesus, berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan, storytelling. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia tabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Juga burung-burung di udara memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak dapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu bertumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia dengarlah." Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Maksud perumpamaan ini apa?" Lalu Yesus jawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia keluarga Allah. Tetapi kepada orang lain, hal itu diberikan dalam storytelling, perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan ini. Benih ini ialah firman Allah. Jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datang iblis untuk mengambil firman itu dari hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan mereka percaya sementara saja, dan masa pencobaan datang mereka murtad. Dan yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat-ayat ini akhir dengan tema kita, ketekunan. Itu kunci. Yesus gunakan banyak perumpamaan, story, untuk menjelaskan kerajaan Allah seperti apa. Kenapa dia pakai perumpamaan? Sebagai perbandingan. Sesuatu yang jasmani, ada pesan rohani di dalamnya. Jadi tangkap pesan rohani lewat story. Yang paling nonjol perumpamaan tentang seorang penabur. Ini tercatat 3 kali, 3 kitab Injil, Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8 ini. Dan pengertian perumpamaan lain bergantung pada perumpamaan ini. Kenapa Yesus mengajar pakai storytelling, perumpamaan? Untuk menarik perhatian orang untuk dengar, karena kita semua suka dengar story. Bukan kuliah dari mimbar, tapi spontan dia ada di tempat, dia lihat sesuatu terjadi, dia pakai itu sebagai alat untuk memberi pesan rohani di dalamnya. Abstrak bisa menjadi konkret, belajar lewat gambar, aktif mencari arti semua pendengar. Dan dalam perumpamaan ini Yesus jelaskan kerajaan Allah berkembang, atau kata lain, pertumbuhan setiap orang murid yang alamiah seperti ini. Bukan kita bangun sukses, kunci-kunci bikin sukses dalam diri, successful thinking. Bukan kita membangun jemaat Tuhan. Tuhan yang mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasai. Kekuatan ada dari dalam yang tidak bisa dihentikan. Seperti isi cerek dengan air, taruh di api, dia mulai didik. Ada didik itu tidak bisa dikuasai. Itu mendidik out of control. Itu kerajaan Allah seperti itu. Dari dalam ada kekuatan. Ada 4 jenis tanah. Hanya satu yang menghasilkan buah. 4 jenis manusia, dan hanya satu merupakan tanah yang subur.
Benih itu firman Tuhan. Prinsip Yesus, benih yang baik di dalam tanah yang baik pasti akan ada hasil. Benih yang baik dalam tanah yang tidak baik, percuma. Jemaat Tuhan, 2-3 orang berkumpul, itu bisa didirikan, bisa dimulai di mana saja, dan akan sukses kalau benih yang baik ditanam dalam tanah yang baik. Pemulihan hidup dapat terjadi dimanapun ada benih yang baik di dalam tanah yang baik. You can change. Semua orang bisa. Jangan bilang saya tidak bisa berubah. Bisa kalau benih yang baik dalam tanah yang baik. Kalau tidak bisa berubah, berarti salahnya bukan benih tapi tanah hati. Menguji tanah hatimu hari ini. Ukur kesuburan hatimu. Siapa punya tanah hati yang subur? Kita lihat ada 2 prinsip. Pertama, mereka yang dengar dengan tekun terus memerlukan dan mencari Yesus. Ayat 5, 6, 12, 13 dari cerita ini. 5, benih yang jatuh di jalan, tidak ditabur, tidak masuk tanah. Ini orang yang tidak peduli dengan hal-hal rohani. Atau 6, tanah tipis. Tidak ada tempat untuk benih masuk. Hati terlalu penuh dengan hal lain sampai tidak rasa keperluan. Tidak ada tempat luas untuk Yesus bergerak dan tertanam benih yang baik. Banyak program pemuridan di gereja, di mana saja. Mulai dengan orang percaya yang dewasa, yang sudah lama mau belajar lagi. Dianggap kalau saya mulai dengan bahan yang matang, bahan yang bermutu, ini pasti bisa hasilkan sesuatu lebih tinggi. Itu bukan konsep Yesus. Yesus membalikkan konsep itu. Yesus tidak mulai dengan orang baik, dia mulai dengan orang yang tidak baik, orang yang bermasalah. Dan mereka lah yang nekat sekali memperoleh keselamatan, mereka maju. Orang banyak gereja bilang orang yang baik adalah tanah yang baik. Yesus tidak. Orang yang tidak baik adalah tanah yang baik. Karena mereka tahu tanpa campur tangan Tuhan, celakalah hidup ini. Orang yang nekat memerlukan dan mencari Yesus, itu kuncinya. Akan tetap pegang Yesus karena mereka tidak punya harapan lain. Akan melihat hidupnya berubah lebih cepat daripada mereka yang baik. Akan lebih cepat mengakui dosa karena dosa lebih kelihatan. Akan menjadi iklan yang hidup tentang kuasa pemulihan hidup. Akan mempunyai lebih banyak kontak dengan orang lain yang bermasalah dan akan memberi kemuliaan kepada Tuhan karena transformasi hidup. Mereka tahu bukan karena mereka sendiri, ini karena Tuhan. Jadi nomor 1, ukur hatimu apa subur tanah ini. Apakah tekun terus memerlukan dan mencari Yesus? Jangan stop. Yang kedua, tanah baik, tanah subur, mereka yang dengan tekun mengikuti proses pembentukan oleh Yesus. Ayat 7, ayat 14, ayat 7, kelihatan tanah cukup dalam tapi problem semak duri yang menghimpit. Inilah mereka yang mulai dengan nekat mendapatkan keselamatan mau bertumbuh, tapi proses putus karena mereka tidak setia. Tuhan sudah mulai kerjakan sesuatu dalam diri mereka, tapi tipu daya dari dunia keinginan akan hal lain menghimpit. Atau kelimpahan memberi rasa tentram yang palsu. Enak-enak semua. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Menabur, Paulus bilang, Timotius berikan kepada orang, saya berikan kepadamu supaya kamu berikan kepada orang lain yang berikan kepada orang lain. Tabur dalam mereka yang setia dengan benih. Setia melakukan dan melatih orang lain melakukan juga. Wahyu 17:14, hanya mereka yang setia yang akan menang. Tuhan seperti saring atau tapis, seperti tapis beras sekarang dalam pandemi COVID ini. Siapa setia di rumah, siapa setia di tempat kerja, siapa setia di sekolah, siapa setia waktu tidak ada mata melihat mereka. Dan Yesus suka barang recycle.
yang diolah kembali. Sampah akan sembah dia. Dia memilih orang yang untuk menjadi muridnya yang wibawa buruk, tidak terpandang, tidak pendidikan tinggi, tertolak. Seperti Paulus di Korintus, pusat kerajaan Romawi. Tuhan janji dia, Kisah Para Rasul 18 ayat 10, ada banyak muridku di kota ini. Belum, Paulus baru mulai, tapi dia dapat murid-murid dari masyarakat itu, masyarakat yang berdosa banyak. Gereja lahir di tengah-tengah kegelapan di Korintus. Dan Paulus ingatkan mereka, 1 Korintus 1 ayat 26, 29, ya tidak banyak kamu yang terpandang. Waktu kamu dipanggil menurut ukuran manusia, kamu tidak bijak, kamu tidak berpengaruh, kamu bukan orang terpandang. Dia ingatkan mereka, kamu datang dari sampah untuk sembah Tuhan. Bagaimana subur hatimu? Bagaimana suburnya komselmu atau rumahmu? Nekat memburu Tuhan, setia dalam proses pembentukan Tuhan. Pembentukan artinya melakukan firman, apapun harganya, dan membawa orang lain bersamamu untuk melakukan juga. Firman diterima, berbuah, menghasilkan butir yang bermultiplikasi. Kalau saudara tidak bertumbuh sekarang, masalah hanya bisa di dua tempat, benih atau tanah. Benih, apakah benih yang baik ditanam dalam hatimu? Selalu ada firman atau kata orang lain? Dan tanah, apakah tanah hatimu subur untuk menerima benih itu? Mari kita belajar dari gambar ini. Kita tahu perumpamaan ini, tapi kita mendalami dan mengerti bahwa ketekunan adalah kunci bertumbuh setiap murid Yesus. Tuhan menyertai kita semua.